sampai batas waktu yang belum bisa kami tentukan. Kami mengharapkan kepada ibu dan bapak saudara-saudari untuk menyiapkan hati dan diri ketika mengikuti ibadah online berlangsung. Ibadah online akan tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi melalui YouTube channel Creative Ministry TFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari mendapatkan notifikasi melalui online. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jika ingin memberi, bisa melalui transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan perpuluhan, bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai kepada Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, ketika hati kita angkat dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Tahu. Pagi hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama naikkan pujian ini. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan, Engkaulah jalan
Sungguh benar Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam kondisi sehat. Kami bisa beribadah walaupun dengan cara seperti ini. Semua semata-mata karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur padamu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang menjangkau, Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya ada sukacita dari surga. Amin. Mari kita angkat pujian. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin, kita semua diberkati ya Bapak Ibu. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk terima firman Tuhan.
sebab Dia hadir di sini. Sebab Dia selalu ada dalam hidup kita, dalam suka maupun duka. Karena Dia adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah hai jiwaku. tenanglah jiwaku, Aman bersama. aman bersama.
Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kakinya ya Bapa. Supaya Tuhan apa yang disampaikannya adalah isi hati Tuhan untuk kami. Adalah isi hati Tuhan untuk kami. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat ya Bapa. Biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan berbicara lewat firman-Mu pada kami. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara-saudara semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan membahas tentang kasih itu memberi. Karena kasih itu selalu berkorban. Saudara, saya akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu harus dibayar dengan maut. Dan Allah sendiri datang untuk membayarnya. Supaya kita manusia yang berdosa ini, yang sudah menjadi seteru Allah, karena dosa itu diperdamaikan kembali.
punya hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, bagian yang pertama adalah kasih itu memberi pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memberikan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang merah seperti kirmisi, artinya dosa yang sekalipun besar, Tuhan tidak pandang itu. Asal kita mau percaya kepadanya, Tuhan ampuni. Dan Tuhan menjadikan kita baru. Hidup yang baru. Yang putih seperti salju. Yang berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita. Kasih-Nya memberi pengampunan. Oh, dosaku kecil kok. Tidak apa-apa. Dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa itu upahnya maut, yaitu kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa apapun yang kita perbuat akan berujung kepada kematian atau maut. Karena upah dosa itu maut. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, sebagai orang yang percaya, di mana kasih-Nya sudah masuk dalam hati kita, kita juga mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Orang lain salah, kita pun juga pernah salah. Kita bisa salah bicara, kita bisa salah berpikir, kita bisa salah mengambil keputusan, kita bisa salah langkah, kita bisa salah. Orang lain yang salah, kita mau belajar untuk mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni hidup kita. Bahkan di atas kayu salib, Yesus berdoa untuk pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak gampang dilakukan. Kecuali hati kita sudah dibersihkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kesalahan itu mungkin menyakitkan hati kita. Membuat kita kecewa. Membuat kita marah. Saudara-saudara, itu kita yang dulu berdosa. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni ini adalah sebuah perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oh, alangkah indahnya kalau dalam sebuah rumah tangga, suami istri saling mengampuni, saling memaafkan. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia, yang tenang. Karena akan hidup rukun, saling mengampuni, saling memaafkan.
melupakan kesalahan pasangannya masing-masing. Anak dengan orang tua saling mengampuni, saling memaafkan. Orang tua dengan anak. Dengan siapapun juga. Kalau kita bisa mengampuni dan memaafkan, itu sungguh indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mengampuni, kata firman Tuhan, kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ini sebuah hukum yang keras, tapi harus saya sampaikan. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengampunan itu mutlak. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, kita yang seharusnya dihukum. Tuhan sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dosa kita amat besar. Sedangkan mungkin orang lain yang hanya sedikit saja salah kepada kita. Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Tuhan mengampuni kita. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita belajar untuk kita saling mengampuni. Belajar membalas kebaikan terhadap kejahatan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu memang mudah. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu memang tidak mudah. Kita perlu kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, sehingga kasih itu mengeluap, mengalir keluar. Mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Saya akan bacakan Lukas pasal 6, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini sebuah pengajaran yang mungkin sulit kita lakukan. Tetapi mari kita belajar. Karena kita sudah diampuni, kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini mungkin diterapkan dalam kehidupan zaman sekarang ini? Karena zaman sekarang ini kasih sepertinya sudah semakin menipis. Orang saling membenci, saling membalas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci. Mintakan berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sebuah pengajaran yang luar biasa. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengampuni, memberkati. Itu Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu memberi pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni hidup kita, seperti itu pula kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagian yang kedua,
Kasih itu memberi diri untuk taat. Memberikan diri kita untuk taat. Seperti seorang hamba yang taat kepada tuannya. Artinya kita harus mempunyai hati hamba. Seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya. Meskipun dia Allah, dia menjadi hamba yang hina. Supaya dapat menebus dosa kita. Seorang hamba tidak akan menyombongkan hidupnya. Apa yang dia lakukan adalah sebuah keharusan. Dia tidak mungkin berkata, ini karena aku, ini karena aku. Bukan. Seorang hamba akan berkata, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang aku harus lakukan. Itu hati hamba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya hati hamba, berarti kita memberi diri kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Orang yang punya hati hamba, dia tidak sombong, tetapi dia memuliakan Tuhan. Dia akan berkata, semuanya ini karena Tuhan. Aku bisa karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Aku memperoleh semuanya ini karena Tuhan yang memberkati aku. Aku kuat karena Dia yang menopang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki hati hamba, sehingga hamba itu bisa taat kepada tuannya. Tidak ada yang kita punyai yang tidak berasal dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, memang kita yang melakukan usaha, tetapi kalau bukan Tuhan yang membuat kita berhasil, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua keberhasilan adalah kasih karunia-Nya, bukan karena kuat dan gagah sendiri. Orang yang punya hati hamba menyadari bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan adalah campur tangan Tuhan. Tidak ada kekuatan diri sendiri. Tidak akan mampu kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan dan hikmat akal budi. Kasih itu akan memberi diri kita untuk kita taat. Tunduk kepada Tuhan. Dia yang layak dimuliakan. Dia yang harus makin bertambah-tambah. Dan aku ini yang harus makin berkurang-kurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan, kita akan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan yang kedua. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, usaha manusia akan sia-sia kalau bukan campur tangan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, membangun rumah ini dapat diartikan banyak. Rumah tangga yang dibangun perlu Tuhan. Saudara, membangun bisnis perlu Tuhan. Membangun apapun, usaha apapun, studi, atau apapun yang kita bangun, kita perlu Tuhan. Kalau tidak, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang membentengi hidup kita. Ada Tuhan yang memampukan hidup kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Minggu lalu saya katakan, ranting itu harus melekat kepada pokok itu. Melekat kepada Tuhan. Artinya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sebab ranting yang lepas, dia akan kering dan tidak akan berbuah. Demikian juga dengan hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, mungkin kita bisa berkata, aku yang kerja, aku yang banting tulang. Saudara-saudara, ingat, semuanya itu juga kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, bagaimana kita bisa bekerja? Kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk kita bisa bangun pagi sampai jauh malam, tidak mungkin kita bisa melakukannya, bukan? Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, kata firman Tuhan, dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintainya? Orang yang mau taat dan tunduk kepadanya. Seorang hamba yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan lunas, dibayar dengan darahnya sendiri. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Kita akan benar-benar merdeka kalau kebenaran itu memerdekakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita menjadi milik Tuhan sepenuh. Jangan main-main dengan hidup kita. Selama kita menjadi milik Tuhan, Dia membela hidup kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita, Dia memampukan kita, Dia memberikan segalanya bagi kita. Sebab itu kita mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik, Engkau amat baik. Bukan karena kuatku dan gagahku, tetapi karena Engkau Tuhan. Itu kasih. Memberikan pengampunan dan memberi dirinya tunduk dan taat akan Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu memberi. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan, kasih itu akan mengalir keluar. Kita akan berikan kepada orang lain. Dan orang lain akan merasakan dan melihat kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin kasih Tuhan itu terpancar dalam setiap kehidupan kita. Menjadi terang, menjadi garam dunia yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Seperti kasih Tuhan yang Dia sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupakan Tuhan.
besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur Tuhan betapa besar kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Karena kasih itu memberi. Engkau berikan hidup-Mu sendiri supaya kami yang mati ini hidup. Engkau mengampuni kami Tuhan. Memberikan pengampunan sehingga kami dibebaskan dari segala upah dosa yang maut itu. Dan Tuhan, kami rindu memancarkan kasih-Mu. Kami mau belajar mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kami. Kami memberi diri kami tunduk dan taat kepadamu. Karena segalanya Engkau berikan bagi kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu juga karena kasih karunia-Mu. Kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami ada dalam Tuhan naungan-Mu. Sehingga kami boleh hidup bersama-Mu. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa. Buat melindungi kami dari segala mara bahaya. Dari segala kuasa si jahat dan sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan. Itu juga karena kasih Tuhan. Tuhan, bila setiap anak mau memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangganya, terhadap suami, istri, anak-anak, terhadap siapapun, dan mereka mau menundukkan diri di hadapan-Mu, taat dan mengakui hanya Engkau yang besar. Dan kami ini kecil. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Nama Selamat Tuhan. pagi, Tuhan Yesus memberkati.